Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Suryani S, NIM 2110-7011, Prodi Hukum Pidana Islam semester 7. Di sini saya ingin membuat video terkait pembahasan hukum internasional pada bab 6, yaitu negara sebagai subjek hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional itu dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur organisasi internasional, yang mana itu organisasi internasional itu menyangkut antara negara yang satu dengan negara yang lain. Seperti contohnya itu organisasi internasional itu adalah ASEAN, yang mana di dalam ASEAN itu terdapat beberapa negara, di antaranya itu adalah negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya, pada mulanya itu organisasi itu hanya sebagai tindakan atau hubungan antar negara. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka hukum internasional ini telah meluas sehingga hubungan antara negara dan organisasi itu menjadi suatu kerjasama internasional. Dan adapun syarat menjadi subjek hukum internasional itu, yang pertama itu adalah personalitas hukum atau legal personality, yang mana itu entitas tersebut harus dimiliki personalitas hukum, yang berarti bahwa sebuah hukum itu harus dianggap sebagai subjek, sebuah negara itu harus dianggap sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua itu mampu mendukung hak dan kewajiban internasional. Yang selanjutnya itu adalah yang keempat, mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, yang mana itu organisasi ini harus memiliki kemampuan untuk menjadi bagian dari perjanjian internasional yang telah dibuat. Selanjutnya yang kelima, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar perjanjian atau kewajiban internasional tersebut. Yang keenam, memiliki kekebalan dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara, yang mana itu entitas tersebut tidak dapat dikejar oleh hukum negara lain karena memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi nasional negara tersebut. Yang terakhir itu dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional, yang mana setiap negara itu atau organisasi itu harus bisa masuk ke dalam organisasi internasional yang telah ada. Selanjutnya itu status hukum dari hukum internasional. Situasi dengan regulasi di seluruh dunia telah dibahas sejak awal. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa regulasi global bukanlah regulasi, namun hanya menjamin kualitas global yang mendalam. John Austin berbagi sudut pandang tentang dan penegasan John Austin sesuai dengan penilaian hukumnya. Ia mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan atau tentang bagaimana seseorang harus berperilaku yang ditetapkan oleh otoritas politik yang berdaulat dan juga ditegakkan pada saat itu. Dan sudut pandang dari John Austin ini sebenarnya mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama itu, jika suatu undang-undang harus disahkan oleh kekuatan politik yang berdaulat, undang-undang tersebut tidak dapat ditegakkan menurut kebiasaan internasional atau kebiasaan yang biasa dilakukan pada hukum internasional tersebut. Dan yang misalnya saja itu tentang laut di dekatnya, atas wilayah maritimnya, dan diikuti oleh negara-negara lain seiring berkembangnya negara tersebut. Selain itu, hal ini juga berlaku dalam hubungan dunia. Di Indonesia, peraturan standar belum pernah diterapkan oleh kekuatan politik yang bergantung pada peraturan-peraturan yang ada di dalam buku. Hukum adat juga digunakan di dunia nyata, namun tidak ada otoritas politik yang dapat mewujudkannya. Yang kekurangan kedua, jika hukum internasional ini tidak mengikat negara sesuai dengan hukum, berarti hati nurani dan kesadaran negara tersebut adalah satu-satunya hal yang dapat memaksakan pelaksanaan hukum internasional ini. Dan selanjutnya itu bagian D, ruang lingkup materi hukum internasional. Dari berbagai definisi, khususnya dua kendala terakhir, dapat dikatakan bahwa materi dari worldwide regulation mencakup standar dari pedoman hukum internasional yang menyertainya. Yang pertama itu mengenai negara. Negara ini, misalnya negara-negara yang ada di dunia ini memiliki kemampuan ekspres
yang mana kemampuan ekspres, pengaturan ekspres, hilangnya ekspres kebebasan dan komitmen negara. Yang kedua, asas dan peraturan hukum yang mengatur batas wilayah hukum diplomatik antara satu negara dengan negara yang lain, dan hubungan konsuler antara dua negara atau lebih. Yang ketiga itu standar dan pedoman yang sah yang mengawasi urusan pribadi sehubungan dengan hubungan antara asosiasi global dan asosiasi dunia, misalnya seperti pengaturan dalam MEE dan ASEAN di bidang pertukaran. Yang kelima, asas dari peraturan hukum yang mengatur permasalahan antara negara dan organisasi internasional seperti perjanjian PBB USA mengenai lokasi kantor pusat PBB di New York atau perjanjian ASEAN di Indonesia, serta mengenai lokasi Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta. Yang keenam, standar-standar dan pedoman-pedoman yang sah yang berhubungan dengan masyarakat dan subjek-subjek yang sah di luar negara. Dan yang terakhir itu undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perselisihan antara individu dengan organi internasional, antara organisasi internasional dengan subjek hukum non-negara, antara negara dengan subjek hukum non-negara, dan antara subjek hukum non-negara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya itu bagian E, tujuan hukum internasional, yang mana pengaturan terkait regulasi global bertujuan untuk mengakui kesetaraan dalam hubungan dunia, keberadaan lembaga peradilan dan pengadilan itu seperti pengadilan lama, pengadilan resmi sedunia yang ada pada masa kelas negara, dan yang B itu pengadilan resmi internasional atau yang biasa kita sebut dengan pengadilan resmi global. Nah, selanjutnya itu yang B2, yang bagian 2 menjadikan hubungan global itu menjadi hubungan yang efisien antara yang satu dengan yang lainnya. Yang bagian F, perbedaan ketentuan hukum internasional, yang mana itu peraturan global yang relevan atau pedomannya itu berdasarkan kepada peraturan yang global juga. Terdapat pada peraturan lokal global yang berlaku pada wilayah tertentu atau tidak mencakup peraturan yang bersifat material. Seperti peraturan global yang berada di Amerika Latin, hukum internasionalnya itu mengatur antara hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional mengatur hubungan antar negara yang lain dalam suatu negara. Selain itu, perjanjian hukum internasional ini biasanya didasarkan pada perjanjian dan pengaturan antar negara, sedangkan legitimasi publik tidak ditemukan oleh otoritas publik suatu negara sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dalam negerinya. Dan bagian G, bagaimana sejarah pertumbuhan hukum internasional. Tinjauan peraturan global ini berpusat pada peraturan dunia kontemporer. Peneliti regulasi global di sisi lain mengatakan bahwa regulasi global saat ini dimulai dengan guncatan, yang mana guncatan ini guncatan senjata ini dapat mengakhiri konflik selama 30 tahun di negeri Eropa. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa regulasi global ini telah ada sejak dahulu kala, sejak awal dimulainya organisasi ini. Sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, pada tahun 400 sebelum Masehi telah terjadi kesepakatan atau pemahaman antara dua bangsa, yaitu alam lagas dan negara umat. Sebuah perjanjian kemudian terbentuk dan ditandatangani oleh dua raja, Ramses kedua dari Mesir dan Futusili II dari Het. Berdasarkan dari penelitian tersebut, maka pada saat itu yang terjadi pada tahun 1279 sebelum Masehi di India kuno, pada masa itu terdapat keputusan-keputusan dan serangkaian undang-undang yang mengatur hubungan antara pangkat, klan, dan penguasa. Dan selanjutnya itu pertumbuhan hukum internasional yang modern. Ketenangan Westphalia tahun 1646 yang mengakhiri konflik era Eropa selama 30 tahun merupakan peristiwa yang menjadi landasan bagi dunia global yang maju. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor kesepakatan itu selalu mengakhiri upaya penguasa Romawi suci untuk memulihkan wilayah Romawi yang terberkati. Yang kedua itu dengan pemahaman masyarakat ini, maka hubungan antar bangsa terbebas dari persoalan hubungan agama dan tidak bergantung pada kepentingan masing-masing negara.
Selanjutnya, sesuai dengan gencatan senjata Westphalia, ciri-ciri masyarakat di dunia itu adalah memiliki negara teritorial. Yang kedua itu hubungan masyarakat satu ya dengan yang lain itu bergantung pada kebebasan dan keseragaman. Yang ketiga, masyarakat suatu negara tidak menganggap kekuasaan di atasnya seperti penguasa di masa lalu. Yang keempat, hubungan antara negara bergantung pada regulasi yang menghilangkan pentingnya organisasi regulasi umum. Yang kelima, negara mengakui bahwa hukum internasional ada sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara. Yang keenam, tidak ada pengadilan di seluruh dunia dan kemampuan polisi global untuk membenarkan konsistensi dengan peraturan di seluruh dunia. Dan terakhir, kesan perang yang dengan kaburnya sudut pandang yang ketat. Dan yang terakhir itu pada awal regulasi global ini pada awalnya regulasi global ini hanya mengkhawatirkan regulasi yang mengatur aktivitas antar negara. Namun dalam jangka panjang pentingnya hal ini telah diperluas hingga mencakup hubungan antar negara dan asosiasi internasional, hubungan antara asosiasi global dan asosiasi lain, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato.